Pernah nggak sih ngerasa kalau nulis artikel ilmiah itu, aduh kayaknya susah banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget mahasiswa dan peneliti pemula yang ngerasain hal yang sama. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi kita bakal bedah prosesnya bareng-bareng, jadi langkah-langkah yang jauh lebih gampang buat diikuti. Pernah kan duduk di depan laptop, ngeliatin kursor yang kedap-kedip di halaman kosong, terus blank, bingung mau mulai dari mana? Nah, perasaan kayak gitu tuh normal banget loh. Hampir semua orang pernah ada di posisi itu waktu pertama kali harus nulis karya ilmiah. Tapi ada kabar baiknya nih. Menulis artikel ilmiah itu bukan soal bakat, tapi soal skill. Dan yang namanya skill itu artinya bisa dipelajari dan dilatih. Jadi, yuk kita bangun peta jalannya sama-sama satu persatu. Oke, sebelum kita ngomongin gimana cara nulisnya, kita samain dulu persepsi kita. Sebenarnya, apa sih artikel ilmiah itu? Karena kalau kita paham fondasinya, kita bakal lebih gampang buat ngebangun argumen yang kuat di atasnya. Coba deh, bayangin artikel ilmiah itu kayak sebuah jembatan. Jembatan yang nyambungin penemuan baru Anda dengan seluruh dunia. Lewat tulisan ini, Anda bisa berbagi ilmu, kasih kontribusi buat bidang studi Anda, dan jadi bagian dari percakapan ilmiah global. Jadi, ini bukan sekedar tugas nulis, tapi warisan intelektual Anda. Jadi, apa sih yang bikin sebuah tulisan itu benar-benar berkualitas dan bisa disebut ilmiah? Ternyata ada beberapa pilar utama yang jadi fondasinya. Yuk kita lihat satu-satu pilar ini. 5 ciri ini bisa dibilang resep rahasia buat kredibilitas. Tulisan Anda harus objektif, jadi bisa dipercaya karena berdasarkan data, bukan asumsi. Harus sistematis, biar alur logikanya gampang diikuti. Sumbernya harus jelas, buat nunjukin dari mana dasar pemikiran Anda. Pakai bahasa formal biar pesannya presisi. Dan yang paling penting, harus ada kontribusi ilmiah, sesuatu yang baru yang Anda tawarkan ke dunia. Oke, sekarang kita sampai ke bagian intinya nih, prosesnya. Jangan keburu pusing dulu, kita udah pecah proses ini jadi 6 langkah yang praktis. Dijamin halaman kosong yang tadinya nakutin itu bisa jadi draft yang solid. Gini alurnya. Pertama, pilih topik yang spesifik dan fokus. Kedua, menyelam ke literatur yang udah ada, biar paham diskusinya sampai mana. Ketiga, bikin kerangka tulisan, anggap aja ini tulang punggungnya. Keempat, tulis aja draft pertama, nggak usah mikirin harus sempurna, yang penting jadi dulu. Kelima, baru deh kita revisi dan poles habis-habisan. Dan yang terakhir, kirim ke jurnal yang pas. Ingat, tiap langkah ini jadi fondasi buat langkah selanjutnya. Ada satu hal yang harganya mati di dunia akademik, dan itu adalah integritas. Kejujuran dan orisinalitas itu fondasi dari segalanya. Nah, sekarang kita ngomongin soal etika. Kita mulai dari hal-hal yang pantang banget buat dilakuin. Ada beberapa dosa besar dalam penulisan akademik yang resikonya bisa menghancurkan reputasi Anda selamanya. 3 hal ini harus dihindari mati-matian. Plagiarisme, alias nyuri ide atau tulisan orang lain. Manipulasi data, yaitu memasukkan hasil penelitian biar kelihatan bagus. Dan publikasi ganda, yaitu ngirim satu naskah yang sama ke banyak jurnal sekaligus. Ketiganya itu sama aja dengan mengkhianati kepercayaan komunitas ilmiah. Oke, cukup soal yang dilarang. Sekarang, kita fokus ke apa yang wajib kita lakukan. Ini adalah cara kita buat secara proaktif menjaga integritas tulisan kita. Prinsipnya sebenarnya sederhana banget, selalu hargai karya orang lain. Tiap kali Anda pinjam ide, data, atau bahkan satu kalimat pun, kutip sumbernya dengan benar. Ini bukan cuma aturan biar nggak kena plagiat, tapi ini adalah bentuk respek kita pada kerja keras peneliti lain. Jadi tolong diingat ya, penulis hebat itu nggak dilahirkan, tapi mereka dibentuk. Lewat latihan terus-menerus, kesabaran, dan kemauan buat belajar dari kesalahan. Anggap aja setiap artikel yang Anda tulis itu sebagai ajang latihan buat jadi peneliti dan penulis yang lebih baik lagi. Sekarang Anda udah punya petanya, strukturnya jelas, etikanya juga kokoh. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi gimana caranya, tapi apa? Pengetahuan baru apa yang mau Anda sumbangkan? Dunia akademik sedang menunggu suara, riset, dan perspektif unik dari Anda. Sekarang giliran Anda, yuk mulai menulis.